Guys, hari ini aku janjian ketemu dengan teman-teman Avi 2 yang tinggal di luar kota dan 3 tahun kita nggak ketemu. Kira-kira keseruannya seperti apa? Ikutin aku yuk, yuk. Salam. Aduh. Kangen dong. Jangan cium tangan ah. Biarin. Jangan cium tangan. Mas Ari itu in time, bukan on time. Jadi sebelumnya on time, kita tuh harus juga gitu. Lo enggak. Kalau ada orang belum dipegang sama Ari tulang itu nggak jadi artis. Iya, katanya Kak Ruben gitu. Itu yang Mas Ruben. Dan Mas Ari itu ya alhamdulillahnya Mas Ari beliau itu yang juaranya sarkas. jadi kalau nyindir gitu walaupun lihatnya nggak aku udah sadar oh ini aku. Oke. Dit blockingmu ini yang salah gitu. Ingat ya kameranya itu sebelah mana, ingat gitu. Tapi paling sering Mas Ari itu mensarkasin aku. Iya. Kayak gini, dulu waktu pas di asrama mungkin kesel ya. Waduh, Mas Ari, ada abis ini kelas Mas Ari tuh kayak males banget deh ini bakal kena apa lagi nih. Pada saat itu kan kita nggak tahu ya gitu. Tujuannya apa? Iya, tujuannya apa? Kok kayaknya marah-marah terus kayak jadi ngeganggu mood. Kalau aku sih jadi ngeganggu mood ya Mas. Tapi setelah itu kan kita masih bekerja sama dengan seorang yang lainnya, seorang Ari Tulang. Dan di situ baru tahu ketika aku kerja bukan dengan seorang Ari Tulang itu beda banget itu beda. Kalau udah ada Ari Tulang selesai dong. Kalau enggak itu bertele-telenya. Jadi ternyata itu maksudnya. Oke. Time management ya. Yes, disiplin nomor 1. Enggak, yang pasti lebih menghargai. Iya, lebih menghargai. Enggak, soalnya kapan ya pas awal kelasnya Mas Ari, aku tuh kayak nyentekin semua orang gitu loh. Banyak yang sayang sebenarnya ngasih tahu. Kayak produsernya Indosiar kan, kamu tuh harusnya ini nih ya. Aku jawabnya, this is my style gitu loh Pak, aku kayak gitu. Terus ke kelasnya Mas Ari, aku sama sekali nggak menghargai. Masa aku makan kue loh, makan jajan gitu, kremus di kelasnya Mas Ari. Aku kayak nganggep kayak remeh aja gitu loh. Padahal kita masuk di AFI itu kan melewati berbagai proses dan puluhan ribu. Harusnya kita mengapresiasi gitu loh setiap hal itu sih yang aku menyesal sampai sekarang. Minggu awal Aku makan jajan. Terus minggu kedua aku ngeles. Terus setelah itu diomelin 1 jengkal. Itu gara-gara nggak pernah merhatiin, nggak fokus, ngeyelan. Padahal kita tuh mau ketemu Mas Ari per sesinya itu udah mungkin kalau mau bayar sendiri nggak sanggup gitu. Mas Ari minta tolong request untuk video yang ini tadi yang tadi nggak fokus, ngengkel. Itu minta tolong diupload di sosial media, di tag Nia. Jadi biar Dava itu lihat ini lo ibunya dulu. Iya, makanya aku bilang ke anak-anak itu, ini kok ada hal kayak gini baik itu kamu jangan menyia-nyiakan gitu loh Dek, gitu. Ya kan sering tak omongin. Aku tuh merasa menyia-nyiakan aja gitu loh dia waktu itu. Sayang banget. Harusnya bisa lebih mengeluarkan potensi, apalagi kan ketemunya sama profesional. Ini yang paling banyak. Mas Ari udah tahu aku banget lah luar dalam. Aku terlama, aku dulu ngerasa salah satu guru yang bukan dibenci ya, tapi lebih ke aku kan orangnya nggak pedean yang pertama. Yang kedua aku ngerasa kayaknya Koreo tuh bukan dunia aku banget. Dan Mas Ari ternyata minggu ke minggu, bulan ke bulan merubah aku, mindsetku, semua yang aku tahu adalah aku harus maksimalin. Karena ketemu dengan guru-guru seperti salah satunya adalah Mas Ari tuh kayak ketemu kakak, sahabat, saudara yang membuat aku di akhir-akhir minggu itu beneran yang paling deket. Nggak ada yang aku curhatin selain Mas Ari, entah cowok-cowokku entah siapapun, keluargaku dan segala macam. Pokoknya nggak bisa ngomong apa-apa karena satu hal yang aku selalu ingat sama Mas Ari,
semua ilmu yang Mas Ari berikan itu aku praktekkan sampai detik ini aku bekerja. Entah disiplin secara waktu, disiplin apapun, menghargai semua orang yang ada di sekitar panggung, itu sampai detik ini aku praktekin. Jadi Mas Ari sehat terus, aku pengen nangis. Gak suka. Suka, aku cengeng. Tuh kan dia nangis. Ya, cengeng. Gak apa-apa, dari dulu memang cengeng. Ya aku ngerasa apa paling akhir toh di itu main dihukum ya paling akhir, lemot tiap minggu, tapi justru malah semua ilmu yang Mas Ari kasih tuh tak pakai sampai sekarang aku kerjain itu. Oh bisa. Ya humble, ya aku harus menghormati semua, menghargai semua yang ada di sekitar panggung, entah itu band, aku menganggap mereka timku, jadi bukan yang oh dia as a guest star, tapi bukan, kita satu kesatuan. Mas Ari ngajarin band itu terus, jadi ya alhamdulillah, ya itu tadi tak jelasin, on time selalu. Jadi sekarang kayak ngerasa berdosa banget kalau telatnya 5 menit, karena detik terakhir aku Haikal Miki, mereka berdua kan lama banget di kamar mandi ya. Aku tuh nungguin aku udah siap lama sampai aku mau dihukum gitu loh, karena saking mungkin oh ya aku cinta sama temen-temen, tapi lebih cinta sama Mas Ari sebenarnya, karena kan Mas Ari ngajarin kamu nggak boleh, kamu kalau sudah harus on time ya saat itu kamu harus ini, walaupun kamu sendiri, tapi karena saat itu aku mikir lah teman-temanku gimana kok bareng gitu, jadi ya ada momen kebersamaan sama mereka, tapi di sisi lain aku dilatih disiplin, dan itu tak pakai sampai sekarang ilmunya. Jadi aku ngerasa nggak ketemu orang kayak Mas Ari lagi. Mas Ari itu bisa jadi kakakku, ayahku, sahabatku. Detik terakhir aku bilang tentang cowokku dong, semua tak ceritain Mas Ari, keluargaku tak ceritain Mas Ari. Jadi orang yang paling deket sampai hari ini apa ya sama Mas Ari. Jadi harus sehat terus Mas Ari. Amin, harus amin. sehat terus. Terima kasih. Selalu ada dalam doanya kita, Mas Ari. Jangan capek untuk selalu mengingatkan kita, mau kita berumur berapapun, walaupun kita sudah punya anak, ya kita tetap anak-anak di depannya Mas Ari. Walaupun kita sudah punya anak. Nangis apaannya lampu. Jadi guys, itu omongan mereka sekarang beda ketika 21 tahun lalu ya. Bagaimana mereka di meja makan pada melipir ketika saya hadir. Berbeda. Jadi semua itu palsu. Makanya itu ilmu itu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu memang berkesan. Terlepas kesannya itu positif atau negatif, tapi biasanya ilmu yang bermanfaat itu berkesan. Ya kayak kamu kayak gini gitu. Walaupun pada waktu diberikan ilmu itu in that moment itu kamu menanggapinya dengan negatif, tapi kamu masih bisa mendapatkan kesan positifnya in the future. Sekarang, dan itu menjadi jariahnya Mas Ari Amin. dan Ya. para guru-guru. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat tuh akan sampai nanti. Ya, jadi terima kasih juga buat Mas Ari dan guru-guru yang lain, mungkin seperti kayak Ayah Tamam, Bunda Romi, Ya, terus Kak Kak Upi, Upi, bagian gitu, bagian HP, gitu. Dan mungkin ya banyak orang-orang yang care lah, Mas Dudi, gitu, yang care sama kita dulu gitu. Mohon maaf kalau 20 tahun yang lalu kita sebangel itu, sengeyel itu, seabsurd itu. Ya maklum, kita ini orang desa yang katrok, tahu-tahu dimasukin di situ. Tapi alhamdulillahnya ternyata kesannya kita bisa membina keluarga kita ini sampai sekarang. Bukan keluarga aku sama dia loh. Keluarga besar Raffi. Dan kita doain semoga sehat para guru-gurunya semua. Termasuk teman-teman kita yang mungkin belum bisa dapat hadir pada waktu kesempatan ini, kita juga mohon maaf kalau pernah membuat salah-salah kata atau pernah melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hatinya teman-teman. Tapi insya Allah kita saling mendoakan untuk tetap berbuat baik. Jadi ayo kita berlomba-lomba membuat kebaikan agar ini menjadi jariah kita di akhirat. Menebarkan manfaat dimanapun.